Jadi kalau hajatmu pengen kabul, kamu pengen duit, kamu pengen rumah, mintanya ke siapa? Ke Allah. Pakainya apa? Sholawat. Gak pakai sholawat, ditolak sama Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan, jangan gunakan sholawat untuk mobil, jangan gunakan sholawat untuk motor, jangan gunakan sholawat untuk hajat dunia, maka jawablah, lantas suruh pakai apa? Kalau nggak pakai minta sama Allah, suruh pakai duit, suruh pakai kerja, suruh pakai usaha, suruh mengandalkan ikhtiarnya, melupakan Tuhannya. Ajaran siapa ini? Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang nggak punya duit, kalau udah kenal Allah, kenal Rasulullah, nggak ada yang pesimis, optimis. Nggak punya duit pengen beli mobil, jalan di kampung lenggak-lenggok. Ditanya, kemana? Showroom. Ngapain? Beli mobil. Duitnya ada? Belum. Nah terus proses sholawat. Tahap awal, sholawatin dulu. Sholawatin. Dianggap orang stres. Ini yang normal ini. Yang anggap stres itu yang stres. Bener. Apa? Nanti akan saya jelaskan. Serius. Yang kedua, dalil tidak terbantahkan. Dan ini yang punya Habib dan Kiai serta murid-murid dan kawannya. Yang lain nggak punya. Cari, cek itu. Cari di Google nanti. Kalau nggak percaya, di Google kalimatnya pakai bahasa Arab. Ya. Satu-satunya amal yang tidak ditolak sama Allah hanyalah sholawat. Yang lain nanti dulu. Cek, tolak, terima, tolak, terima. Kalau sholawat langsung diterima. Meskipun kamu riak, meskipun kamu ujub, tetap diterima. Itu yang namanya sholawat. Habib, Yai, masa bisa sholawat mengalahkan sholat? Nah ini pemikiran gak beres ini. Jadi kalau sholawat bisa mengalahkan sholat, seakan-akan ini sholawat sesuatu yang salah. Nah, sholat itu ibadah, sholat itu ibadah. Kalau ada ibadah yang pahalanya memang secara khusus bisa lebih besar dari ibadah yang lain kan ya luar biasa. Dan yang namanya sholat itu bagiannya adalah sholawat. Paham? Jadi kalau nggak ada sholawat tidak ada sholat. Ini harus dipahami. Sabar. Pelan-pelan. Step by step. Biar nggak gagal paham ya. Ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Setiap mau mulai maulid dibaca enggak ini? Dibaca kan? Ayat ini dibaca. Coba diterjemahkan. Inna, sesungguhnya, innallaha, Allah bersolawat kepada Nabi, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang manggil? Allah. Allah manggil siapa? Alladzina amanu. Siapa yang beriman? Anda beriman, saya beriman, kita beriman. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hei orang-orang beriman, kalian semua tanpa terkecuali sholawat dan salam kepada Nabi yang banyak dan yang baik. Betul? Ayat ini turun kepada sahabat. Sahabat orang yang paling paham bahasa Arab. Sahabat orang yang paling paham bahasa Arab. Makanya jangan belajar Al-Quran dari terjemahan. Gak pernah sampai nanti. Belajar Al-Quran dari ulama. Gak bisa dari terjemahan. Subhanallah. Nanya sama Nabi sahabat. Amma salam qad arafna. Kalau salam kami udah tahu ya Rasulullah caranya. Assalamualaikum. Tahu salam. Wa kaifa nusalli alaik. Tapi kalau salam kaifa. Mas sholah sama kaifa sholah itu beda. Kalau mas sholah, apa itu sholawat? Bentuknya apa? Bentuk. Tapi kalau kaifa itu bagaimana caranya bersolawat. Paham? Sahabat tidak pernah mempertanyakan bacaan solawat. Yang ditanyakan sahabat caranya bersolawat.
Sholawat. Antara cara sama bacaan itu dua hal yang jauh berbeda. Sahabat nanya, kaifa nusalli alaik? Jawaban Nabi apa? Qulu, caranya kamu cukup mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bukan bentuknya. Kalau bentuknya macam-macam. Ada sholawat Ibrahimiyah, ya. Ada sholawat yang untuk keluarga Rasulullah, ada sholawatnya sahabat, ya. Ada sholawatnya tabi'in, ada sholawat Nabi yang diajarkan ulama di dalam mimpi. Macam-macam. Ada sholawat yang dikarang oleh para ulama. Bentuknya bebas. Bentuknya bebas. Caranya ini yang benar. Apa caranya? Ucapkanlah Allahumma sholli. Ya Allah, tolong kamu bersolawat. Solawat itu artinya doa. Makanya ketika sahabat diperintahkan bersolawat dalam Al-Quran, sahabat bingung. Doakan Nabi, doakan Nabi. Ucapkan salam untuk Nabi, doakan Nabi. Maka sahabat nanya sama Nabi, cara doakan Nabi gimana? Karena Nabi udah dapat semuanya. Gimana mendoakan? Maka sama Nabi diajarin. Kamu bilang saja sama Allah, ya Allah, tolong kamu yang doakan Nabi. Allahumma sholli. Ya Allah, tolong kamu yang bersolawat sama Nabi. Ya Allah, tolong kamu yang bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dah, sekarang dicek dulu. Cek. Pemahamannya udah nyampe belum? Yang perintah siapa? Yang dapat perintah siapa? Mukmin. Betul. Allah merintah kita untuk ngapa? Solawat. Solawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi ngajarin kita bagaimana? Minta saja sama Allah, Allahumma sholli. Ya Allah, tolong kamu sholawat sama Nabi. Betul? Ya Allah, tolong kamu sholawat sama Nabi. Maka Allah jawab, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat udah terus-terusan selalu sholawat sama Nabi. Kalian yang sholawat sama Nabi. Kita jawab lagi, ya Allah, kamu saja yang sholawat sama Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong kamu saja yang sholawat sama Nabi. Allahnya jawab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diajari Nabi, kembalikan ke Allah, kembalikan ke Allah. Ya Allah, tolong kamu saja yang sholawat ke Nabi. Allahnya bilang, aku udah sholawat sama Nabi dan terus sholawat sama Nabi. Malaikatku sholawat sama Nabi terus. Giliran kalian sholawat sama Nabi. Kita jawab, Allahumma, ya Allah, tolong kamu yang sholawat sama Nabi. Pertanyaan saya, sejak kapan kamu pernah bersolawat? Pernah enggak kita bersolawat? Gak pernah. Yang ada itu kita meminta agar Allah bersolawat kepada Nabi. Pertanyaan saya, lah kalau kita minta sama Allah untuk solawat, terus yang solawat siapa? Allah. Yang solawat? Allah. Akankah Allah menolak Allah? Akankah Allah menolak Allah? Tentu tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta kepada Allah untuk kita atau untuk Nabi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong kamu bersolawat pada Nabi Muhammad. Berarti kita minta kepada Allah untuk siapa? Untuk Nabi. Lah kalau ada orang minta buat Nabi, kira-kira sama Allah diterima atau ditolak? Dan mintanya kepada Allah, ya Allah, tolong kamu, saya minta kepada kamu sesuatu untuk Nabiku, untuk kekasihmu. Tolong ya Allah. Kira-kira sama Allah dikasih atau nggak dikasih? Dikabulkan atau tidak dikabulkan? Kenapa? Untuk kekasih Allah semua diberikan oleh Allah. Makanya kamu riak, kamu ujub, kalau minta untuk Nabi Muhammad SAW pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Bagian asiknya di sini. Akhirat bab duit. Ini sebetulnya rahasia para wali. Nggak boleh di-share seharusnya. Cuman malam hari ini dan bulan ini bagusnya di-share. Karena di Indonesia lagi banyak orang pusing. Harus dikasih ilmunya biar nggak pusing semua. Biar pusingnya terarah. Pusingnya terarah. Begini loh. Masih ingat cerita Nabi Muhammad SAW ketika menceritakan dahulu di zaman Nabi-Nabi terdahulu ada 3 orang yang berteduh di dalam sebuah gua, kemudian ada batu yang jatuh dari atas menutup mulut gua. Ingat kisah itu?
quwata illa billah. Maka kedua, sang suami pulang ke rumah. Sampai di rumah istrinya dikasih tahu. Apa jawaban istri yang solihah? Masya Allah, petunjuk yang luar biasa. Ini anaknya ditawan. Nabi nggak kirim pasukan. Nabi nggak kirim pasukan khusus. Nabi tidak buat perencanaan untuk pembebasan secara zahir. Tapi Nabi ngajari ucap la haula wala quwata illa billah. Istri ini mengatakan, ini cara yang paling hebat. Ini petunjuk yang luar biasa. Sekarang suami pergi ke tempat kiai, pergi ke tempat habib, penuh dengan yang namanya masalah, kemudian diajarin Kiai Habib, baca Simtudurur di rumahmu setiap malam Jumat, akan selesai masalahmu. Pulang ke rumah ngomong sama istri, istrinya menjawab, maulid lagi, urusannya duit kok suruh baca maulid, urusannya utang nggak selesai kok suruh baca maulid. Na'udzubillah, amin. Mana perencananmu? Mana perencanaanmu? Mana strategimu? Rasulullah enggak membuat strategi, sahabatnya tidak suruh membuat strategi, suruh duduk zikir kepada Ilahi Rabbi. Hasilnya subuh, ketok pintu rumah, anaknya datang, Assalamualaikum, rangkulan nangis. Anaknya datang bawa kambing sebanyak sejumlah lembah itu ya, lembah. Di riwayat yang lain kuda sebanyak itu, Masya Allah. Maka sang ayah ini langsung ngadep ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anak saya udah pulang, selamat, bahkan bawa rampasan perang. Ternyata anaknya ketika ditawan, yang nawan dibuat tidur sama Allah. Kemudian anaknya bisa melepaskan ikatannya. Anaknya kemudian melarikan diri. Dan ternyata kambingnya saat itu, dan atau kudanya saat itu, semua ikut sama anak tersebut ke Madinah Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampai depan pintu, orang tuanya bahagia, anaknya bahagia, kambingnya juga bahagia. Kambingnya hijrah dari tangan orang kafir ke tangan muslimin. Apa kata Nabi? Muncullah itu turun ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya kalau kamu pengen solusi, kamu pengen rezeki, jalannya takwa. Dan salah satu jalan takwa yang terbaik adalah sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang mengatakan jangan jadikan sholawat untuk cari dunia, orang ini tidak paham ilmunya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Justru kalau kamu butuh dunia, pakailah akhiratmu, pakailah Allahmu. Itu namanya orang yang mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas semuanya? Alhamdulillah, teriak-teriak udah selesai.